لمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati al-anbiya wal mursalin khususan ila Nabi Khidir alaihi salam wa Nabiullah Musa alaihi salam rasulihim mafruhim summa ila hadrati awliya il alamin khususan ila Imamuna Syafi'i, Imamuna Bukhari, Imamuna Abu Mansur al-Maturidi, Imamuna Al-Ghazali, Imamuna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Abbas At-Tijani, Syekh Bahauddin An-Naksabandi, Syekh Abu Hasan Asyadili, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ibrahim At-Tasuki, Syekh Abdul Wahab At-Tazi, Syekh Imam Busiri, Sumailah hadrati awliya il-Indonesian khususan awliya itisah wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina ila khairi silsilah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li asatidatina wali abaina wali ummahatina wa zatatina wa jatatina wa usulina wa furuina wa durriyatina wa li baitina wa liman habba ilaina wa ru'asaina lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi amana fi asrar fidah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a teka sapa rajulun wong lanang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap sapa rajul. Ada salah seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Halaktu ya Rasulullah. Halaktu rusak sapa ingsun ya Rasulullah wahai utusane Allah. Kala mongko dawuh sapa Rasul. Jadi ada orang laki-laki datang rusak kula Nabi, rusak kula ya Rasul, rusak. Terus Rasulullah dawuh, wa ma ahlakan. Wa ma utai apa iku ahlaka ngrusak ka ing sira, apa ma ka ing sira. Kala ngucap sapa Rasul. Jadi Rasulullah menjawab, apa yang merusak kamu? Qala dawuh sapa rajul, waqa'tu alam ro'ati fi Ramadhana. Waqa'tu berhubungan. Waqa'tu di sini maksudnya jima jamak tuh. Sapa ingsun alam ro'ati ing atase wong wedok ingsun. Maksudnya istri fi Ramadhana ing dalem bulan Ramadan. Faqala mongko dawuh sapa Rasul, hal tajidu ana tenemu sapa sira ma ing barang tuatiku kang merdekaaken sapa sira rokobatan ing budak. Jadi ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasul, rusak kula niki rusak. Terus Rasulullah menjawab, apa yang menyebabkan kamu rusak? Terus orang laki-laki itu jawab, ya Rasul, saya sudah ngumpuli istri saya sudah bersubuh dengan istri saya di bulan Ramadan, di
siang hari ini maksudnya. Terus Rasulullah matur, kamu punya enggak untuk bisa memerdekakan budak? Qala dawu ngucap sapa rajul, nah, orang laki-laki itu bilang, la mboten ya Rasul, mboten punya. Qala dawu sapa Rasul, fahal tastati amoko ana ta mampu sapa sira antasu mayen to poso sapa sira syahraini ing dalem ing rong wulan mutatabi'aini hale berturut-turut. Terus Rasulullah bersabda, ketika udah dijawab nggak punya, nggak mampu untuk memerdekakan budak karena budak mahal pada saat itu, ya sudah kalau gitu, punya nggak kamu, mampu nggak kamu puasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut. Nah ini 1 bulan aja kebetulan, ini 2 bulan berturut-turut. Kola jawab sapa rajul, boten ya Rasul. Ya, jelas jawabannya ndak 1 bulan wis bobol lah, ini 2 bulan ya apa pemeneh manten anyar ya. Katanya ning hang barang manten anyar. Kon 2 bulan berturut-turut, 1 bulan saja boten kiat ya Rasul. Faqala mongko dawuh sapa Rasul, fahal tajidu ana ta nemu sapa sira ma ing barang tutimu kang aweh pangan sapa sira sitina ing wong swida apane miskina miskine. Ya udah kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, wes kamu bisa nggak tuh memberi makan 60 orang miskin? Nah, apa jawabannya orang laki-laki ini? Kola, ini kan orang laki-laki yang jujur ini. Manten anyar, belum punya apa-apa. Kerja masih baru nyari-nyari ya, masih baru bangun, masih belum apa, masih belum punya tabungan, apalagi tabungan untuk ini juga masih baru bangun, masih ikut mertua. Nah, masa mau minta ke mertua mau bayar ini karena saya kan ya izin. Kala mongko ngucap sapa rajul, mboten ya Rasul. Nah kan ndak punya. Summa jalasa mongko lungguh sapa rajul. Wis akhirnya terus duduk. Fautia mongko lungguh. Summa jalasa nuli lungguh sapa rajul fautia lan diwai diberi ditekani. Sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam biaroken kelawan tempat fihi ing dalam arok apa tamrun kurma. Satu tempat gitu, yang satu tempat arok itu satu tempat yang isinya kira-kira 15 sok. Satu sok itu 4 mud. Oh, wis pira ku ngitunge. 15 sok, satu soknya itu 4 mud. Nah 1 mud 6 on kali berapa itu? 1 6 on kali 4, kira-kira 6 on itu juga masih kira-kira 4 mud kali 15, berarti kali 4 kali 15. Kalau itu timbangannya seperti itulah kurma ya, kira-kira seperti itu. Ada satu tempat, berarti kan banyak toh itu, banyak. 6 on kali 4 kali 15 kan yo. Oke, kira-kira sak keranjang gitu lah. Nah, sak keranjang ya, basah sak keranjang. Fautia sama Nabi biarokin kan sak keranjang fihi dalam keranjang tamrun kurma, kira-kira sak tempat sak keranjang. Kalau di sini keranjang, kalau di Arab apa ada keranjang ya waktu itu. Pokoknya tempat lah, yang nah sak rengkek kalau di Keputih ya, karena untuk tempat apa bandeng sak rengkek. Kalau buah-buahan biasanya sak keranjang ya, pokoknya itulah tempat yang isinya kurma, yang bisa untuk umat kurma. Fakola mongko dawuh sapa Rasul, tasaddaq
sedekah sapa sira bihadza kelawan iki. Wis iki akhirnya diberi sama Rasulullah, wis iki gawin sedekah gitu. Ya wis kurang apa Rasulullah ya baiknya, sayangnya sama umatnya itu. Makanya tadi kita awali dengan wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, itu betapa beliau ini sangat sayang sama umatnya. Sudah melanggar dikasih hukuman, kamu punya enggak apa untuk bisa memerdekakan budak? Enggak punya ya Rasul. Puasa 2 bulan berturut-turut kuat enggak? Enggak boten kuat ya Rasul, 1 bulan udah bobol. Nah, terus kalau ngasih makan orang miskin kuat enggak? Boten kiat ya Rasul. Lah wis ngregetno nek ngoten niku nggih, awak dhewe lak wis kono mulya ngono. Tapi karena ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu besar jiwanya, begitu sangat menyayangi umatnya, beliau yang beliau miliki nih, sudah ini buat sodakoh, tasodak bihadza, sodakoh lah, sodakoh sopo surab bihadza kelawan iki kurma tadi. Fakola mongko ngucap sapa rajul. Nah, ini bayangkan kalau kita menghadapi orang seperti ini, mungkin kita juga tidak bisa sesabar Rasulullah. Tapi mudah-mudahan ya dengan kita mengkaji ini bisa dikit-dikit lah, dikit-dikit menirukan sifat welas asihnya kepada orang lain. Fakola mongko ngucap sapa rajul, a'ala afqara minna, ana ta iku ing atase wong kang luwih fikire minat tinimbang saking ingsun. Jadi tanya ketika sudah dikasih sama Rasulullah, wis ini buat sedekah, apa sedekah kan ini sudah dikasih. Fama baina la bataiha ahli baitin ahwaja ilaihi minna. Fama baina lan ora ono antara labataiha. Labataiha itu labatan, asalnya dari labatun, terus bait karena ini muannas 2, labata itu bentuk kedua ya, kedua musanna, maksudnya 2, artinya 2, antara dua daerah itu ya kayak misalnya sekarang itu desa tertinggal gitulah, karena labat itu satu daerah itu yang daerahnya panas, gersang, pokoknya terdiri dari bebatuan, terus bebatuan yang hitam dan panas sekali. Ada dua desa yang seperti itu. Jadi misalnya kayak sini kita di Keputis itu kira-kira antara Keputih dan Kejawan misalnya, 2 desa itu yang dua-duanya panas, kering, gersang. Nah seperti itu, berarti kondisi ekonominya yang sangat miskin, maksudnya begitu ya. Kalau sini ya mungkin desa tertinggal, 2 desa tertinggal. Menggambarkannya labataiha itu 2 daerah yang sangat gersang. Fama baina mongko ana ta ono, fama baina labataiha mongko ana ta ono antara dua daerah yang sangat gersang itu, ahlu baitin utawi ahli rumah atau rumah, ahwaja kang luwih butuh ilaihi maring tamer, maring kurma minna tinimbang saking ingsun. Nah, dia ngomong begini ke Rasulullah ketika ya sudah ini sedekahkan. Lalu orang laki-laki itu jawab begini ke Rasulullah, ya Rasul, apakah ini diberikan kepada orang yang paling fakir dari saya? Nah, sementara adakah dari 2 desa yang tertinggal itu, yang kering, yang ya desa tertinggal lah, kalau bahasa sekarang desa tertinggal itu rumah
atau anggota keluarga di antara dua desa itu, adakah anggota keluarga yang lebih butuh dari saya ya Rasul? Jadi dia setelah diminta mensedekahkan itu, Rasulullah malah bertanya kepada ya Rasul, apakah saya harus sedekahkan pada orang yang lebih fakir dari saya? Nah, sementara di antara dua desa yang tertinggal itu, adakah di antara mereka yang lebih butuh dari saya ya Rasulullah? Gitu. Jadi dia balik bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah tahu dia orang termiskin di dunia. Kalau di lagu itu pada masa itu kan Rasulullah tahu wilayah-wilayahnya, ini daerah miskin, ini daerah tertinggal, ini sudah di daerah tertinggal, desa tertinggal, dan keluarganya dia ini paling miskin di desa itu. Jangan bayangkan. Nah, terus kalau kita menghadapi orang begini nih gimana coba? Iya, kalau saya mungkin memang sukanya marah-marah, ini aliran marah-marah. Kira-kira ya diseneni. Lah ngono kok, bukan gak gelem nahan, sembarang gak iso kira-kira ngono. Tapi karena ini Rasulullah ya. Ya Allah. Ya mudah-mudahan kita bisa mengurangi dikit-dikit lah marah-marahnya. Jenengan dongaaken nggih, kula saged sabar. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Subhanallah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Fadhahika, mongko tertawa sapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gujeng sapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta batat sehingga ketinggal, sehingga nampak, sehingga ketok apa anyabuhu ngapunten gigi putihnya Rasulullah. Rasulullah itu jarang sekali kalau kita semua kak ya wah gitu ngakak. Rasulullah itu jarang sekali sampai terlihat. Beliau itu hanya senyum. Selama ini hanya senyum. Rasulullah itu kalau ada apa-apa itu senyum gitu aja, tidak sempat terlihat. Nah, ini melihat orang seperti ini tertawa sampai terlihat, tersenyum, ya, tertawa sampai terlihat yunsawu, terlihat giginya Rasulullah yang ini anyabuhu itu kemilau putih giginya Rasulullah itu. Maka Rasulullah kan sangat merawat ya dengan gigi, sampai beliau menyampaikan laula an asyqa an la ummati la amatukum bisiwak. Jadi kalau seandainya aku tidak takut, tidak khawatir memberatkan hambaku, maka aku akan memerintahkan untuk mewajibkan untuk siwak. Siwak itu membersihkan gigi, cuci mulut, bersihkan gigi. Rasulullah paling rajin melakukan itu. Setiap kita juga sebenarnya kan dianjurkan itu. Kalau kita kan sikat gigi paling 2 kali. Iku nek eling. Nek gak malas ya. Kadangnya males gitu. Nah, padahal sebenarnya kan harus cuci mulut itu berapa kali? Minimal kan 5 kali. Kenapa? Karena sholat fardu kita kan 5 kali. Terus wudhunya paling tidak ya 5 kali itu. Terus kalau 5 kali itu kan sunnah wudhunya juga berkumur, kan membersihkan mulut. Dan bahkan Rasulullah setiap mau mau sholat, mau apapun itu kan kemudian siwak. Kalau orang dulu kan siwakan pakai kayu arok itu, karena memang dulu masih betul-betul alami ya, sehingga kayu itu kan ternyata mengandung enzim yang bisa membersihkan gigi. Kayu arok, kayu kita nyebutnya juga siwak gitu, tapi kayunya itu namanya kayu arok juga. Nah, kita nyebutnya siwak, siwakan kan begitu. Maka sekarang pun ada produk pasta gigi siwak. Nah, sebenarnya itu
pada intinya itu membersihkan mulut, bersihkan gigi, membersihkan itu ada sunnah itu. Karena kalau diwajibkan Rasulullah khawatir, apalagi umatnya seperti saya yang malas, sering malas-malasan untuk bersih-bersih. Nah, Rasulullah itu sangat bersih dan sangat menjaga itu. Maka pada saat beliau tersenyum itu kilauan putih gigi beliau sangat kelihatan, dan Rasulullah itu jarang sekali melakukan itu. Biasanya hanya tabassum saja, tersenyum. Kalau kita kan dikit-dikit dikit-dikit Nah, kalau Rasulullah tidak begitu. Ini saking karena melihat orang yang sangat lucu ini aja. Nah, ya, bayangkan datang ya Rasul, saya ini rusak ya Rasul. Apa yang menyebabkan kamu rusak? Saya sudah menyetubuhi istri saya di Ramadan. Ya sudah, sana, apa kamu punya uang untuk memerdekakan budak? Enggak punya. Bisa nggak puasa 2 bulan Ramadan? Nggak bisa ya Rasul, 1 bulan aja udah bobol, ini suruh 2 bulan berturut-turut lagi. Nah, puasa sunnah yang 6 hari aja masih kita tawar, bisa nggak satu-satu nyicil? Nah itu, apalagi nyicilnya bisa nggak 1 tahun? Nah itu. Nah ini 2 bulan berturut-turut, bayangkan pengantin baru lagi, nggak mungkin. Ya sudah kalau gitu, sana kasih makan 60 orang miskin. Ya Rasul, gimana saya ini mau ngasih makan orang miskin 60, nggak mampu. Terus akhirnya saking baiknya Rasulullah, ya kalau kita sekarang lunga-lunga kira-kira begitu, tapi Rasulullah tidak begitu. Ya sudah, ini saya punya kurma sak keranjang gitu ya. Terus gimana ya Rasul? Ini apa dikasihkan ke orang yang lebih miskin dari saya ya, yang lebih fakir dari saya, yang lebih butuhkan dari saya. Nah, sementara di antara 2 desa tertinggal itu, itu adakah Rasulullah menemui yang paling miskin, yang paling butuh dari saya? Nah, Rasulullah tersenyum simpul. Saya bayangkan betapa sejuknya Rasulullah, betapa ini ya kasih sayangnya Rasulullah pada umatnya, pada kita semua. Bahkan sampai di akhir ajal beliau juga yang dipikirkan adalah umatnya. Tentu ini patut kita syukuri bersama, karena kita tidak bertemu langsung dengan beliau, tetapi paling tidak kita mengenal beliau dari hadisnya, dari sirahnya, dari cerita para sahabat, dari semua, dari guru-guru kita, dari para kiai, para ulama kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu patut kita syukuri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Rawahul Muslim. Masih lanjut tadi. Setelah tersenyum Rasulullah, summa qala nuli dawuh sapa Rasul, saya sampai terharu membayangkan kita berada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan bagaimana Rasulullah berdialog dengan para umatnya. Summa qala mungkin nuli dawuh sapa Rasulullah, idhab lunga sapa sira, fa'at'imhu mongko aweh pangan sapa sira, hu ing tamer ing kurma, ahlaka ing keluarga sira. Wis kono lunga gawon kurma itu kekno nang keluarga. Nah, ini juga bisa kita ambil hikmah dari hadis ini, bahwa sebenarnya seorang
laki-laki yang keluar rumah lalu mendapatkan rizki dan memberikannya makan pada keluarganya, itu juga ibadah yang dalam konteks ini berarti bisa menebus dosanya karena melanggar larangan di bulan Ramadan. Dia dengan tulus datang sowan ke Rasulullah, menyadari kesalahannya dan pasti itu ada penyesalan dalam dirinya. Kalau tidak ada penyesalan kan ya nggak usah ngomong, kan juga nggak tahu. Rasulullah juga ya, kalau Rasulullah mungkin tahu ya, tetapi secara hubungan kemanusiaan kalau kita tidak menyampaikan kan ya tidak tahu, tidak apa-apa sudah. Nah, tapi orang ini dengan penuh kesadaran dan penuh penyesalan sampai kemudian lari-lari dan datang ke Rasulullah. Nah, datang ke Rasulullah menyampaikan bahwa sudah ya Rasul, rusak saya ini rusak. Itu artinya ada penyesalan di situ, penyesalan atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Menyesal, setelah tahu menyesal bahwa kan ada hukumannya. Kalau orang itu sudah melakukan kesalahan, melanggar aturan, tidak sedang bulan puasa, suruh lockdown nggak lockdown. Nah, kayak sekarang lockdown, PSBB ya, sekarang PSBB bukan lockdown, bukan lauk daun, PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, disuruh nggak keluar, keluar aja, suruh nggak boleh kerumun misalnya. Nah, ini puasa itu kan sebenarnya kan imsak ya, menahan diri, mengendalikan diri, membatasi diri. Nah, membatasi dari dua syahwat kan, membatasi dari syahwat perut dan syahwat kemaluan. Nah, harusnya ketika seseorang itu berpuasa, maka dia harus membatasi itu, tidak boleh makan minum, tidak boleh syahwat, tidak boleh berkumpul dengan istrinya. Tahu-tahu sudah diberitahu, sebenarnya masih boleh, bukan tidak boleh sama sekali, boleh, tapi malam hari. Nah, nahan dari jam 6 sampai jam 6 sore lo gak tahan. Ya, jenenge kemanten anyar ketok bojone Mariados isuk, ya Allah, kelihatan istrinya kok cantik sekali, itu tidak tahan dia. Nah, itu kemudian sebenarnya kan istri-istrinya sendiri, tapi ini kan hanya untuk melatih pengendalian diri sebenarnya. Dalam bulan Ramadan ini adalah melatih pengendalian diri. Nah, dia diminta mengendalikan sampai maghrib saja itu nggak kuat itu. Akhirnya dengan sangat menyesal dia sowan ke Rasulullah, matur ke Rasulullah, tapi subhanallah Rasulullah ya, diberi pilihan-pilihan. Tapi pilihan-pilihan ini yang dua ini persoalan sosial semua. Dari 3 pilihan. Yang pertama memerdekakan budak. Budak ini kan dulu, ini bukan berarti Islam itu melegalkan budak, tidak. Islam itu justru ingin menghilangkan perbudakan dengan cara apa? Satu persatu orang melanggar aturan agama itu dengan memerdekakan budak. Artinya kan kalau semakin banyak yang melanggar, kan lama-lama perbudakan itu akan hilang. Kan sebenarnya ajaran Islam itu tidak memperbolehkan perbudakan, tidak boleh ada penindasan. Agama Islam itu agama yang memerdekakan. Hanya cara memerdekanya tidak langsung, karena itu sudah menjadi tradisi yang sangat kuat di sana. Tidak langsung tiba-tiba langsung dihentikan, tidak, tetapi secara bertahap, dengan cara seperti ini. Ketika orang tidak bisa berpuasa itu kan ibadah ya, pada Allah ya, ibadah ritual. Nah, ketika dia tidak bisa menjalankan dengan sempurna, melanggar ketentuan itu, lalu kemudian dendanya adalah ibadah sosial. Ibadah sosialnya apa? Memerdekakan budak, membebaskan orang dari perbudakan.
Terus yang kedua, puasa selama 2 bulan berturut-turut. Puasa itu bukan ibadah mahdoh saja ya di dalam puasa itu. Karena di dalam puasa itu sebenarnya kan kita menahan diri dari lapar. Itu kan hikmah di balik itu kan kita bisa merasakan betapa orang berpuasa itu susah ya, susah. Orang nggak makan itu ya susah lah, lapar awake wis lemes itu. Kita sebenarnya diminta untuk introspeksi diri, muhasabah lah terhadap diri kita sendiri. Apakah kita selama ini sudah memperhatikan orang-orang yang lapar? Kita dipaksa, kita dilatih selama 1 bulan merasakan bagaimana rasanya orang lapar, orang nggak bisa makan, orang nggak. Kalau kita kan ada makanan cuman dikendalikan itu saja. Nah kalau orang yang benar-benar nggak punya bagaimana coba? Terus bagaimana kalau orang itu nggak makan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari coba? Kalau kita biasanya makan 3 kali ya, dengan Ramadan paling tidak 2 kali sajalah, berbuka sama sahur, sehingga sisanya itu disedekahkan. Makanya di bulan Ramadan orang kemudian disunahkan memperbanyak sedekah. Sedekahnya pakai apa ya? Pakai kolak, pakai nasi bungkus, pakai nasi apa-apa terserah. Nah itu sebenarnya belanja kita, ini kita harus ngukur ibu-ibu, semua bapak ibu semua para santri. Coba kita hitung, kalau yang bapak-bapak nanti ditanya istrinya, bulan Ramadan ini kira-kira belanjanya itu lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau belanjanya masih lebih banyak dari hari biasa, itu berarti belum benar-benar memaknai Ramadan. Pindah saja makannya, yang biasanya siang hari ini jadi malam hari, dan malah ada balas dendam. Semuanya dimakan, semuanya dibeli pada siang hari, belanja lihat apa saja itu dibeli, tapi nggak dimakan, kebanyakan terus dibuang dan seterusnya. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu yang harus kita kendalikan. Ini Ramadan ya, bulan Ramadan atau puasa, hikmah dibalik puasa sebenarnya. Terus denda yang ketiga coba kita lihat tadi. Jadi meskipun puasa selama 2 bulan, bayangkan kalau selama 2 bulan dia harus mengendalikan diri, dia harus merasakan betapa orang yang lapar itu susah, kemudian selama 2 bulan berturut-turut misalnya, itu kan betul-betul merasakan orang yang susah itu seperti apa. Artinya apa? Dendanya ini semuanya berhubungan dengan persoalan-persoalan kepekaan kita terhadap lingkungan kita, kepekaan kita terhadap sosial, kepekaan kita terhadap masyarakat di sekitar kita. Yang ketiga tadi itu memberi makanan terhadap orang miskin sebanyak 60 orang. Itu kira-kira tonggo ya akhirnya melok mangan kabeh ya kan, memberi makan 60 orang miskin, artinya kan ya keselamatan lah, undang suwita wong, kira-kira begitu. Nah artinya apa? Di setiap ibadah kita itu berarti di setiap ibadah kita itu Allah, Rasulullah melatih kepada kita untuk peka terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita. Orang yang tidak mampu dari kita, yang kurang dari kita, yang mengalami kesulitan antara kita. Nah, ketika ini dendanya ya, jadi puasa itu kan urusan kita dengan Allah, yang tahu hanya kita dan Allah. Orang puasa bener nggak puasa atau puasa itu yang tahu kita dengan Allah. Tetapi meskipun itu ibadah yang sangat berhubungan dengan Allah, sangat berhubungan dengan Tuhan, tetapi dalam konteks pelaksanaannya, implementasinya, jika ada hal yang sampai tidak bisa kita lakukan, maka yang harus dilakukan adalah kita harus berempati kepada orang-orang di sekitar kita.
Intinya itu. Nah, kalau melihat seperti ini, betapa ibadah sosial itu sangat tinggi nilainya, bersepadan dengan ibadah murni, ibadah mahdoh kita, ibadah yang sifatnya ritual, itu bersepadan kalau melihat seperti ini. Nah, kemudian sampai pada kemudian orang yang betul-betul tidak mampu atas semua itu, ketika dia sudah menyadari, dia bertaubat, dia menyadari kesalahannya, dia ingin berbuat sesuatu, lalu kemudian apa yang disodakohkan kepada dia diberikan lagi kepada keluarganya. Dan sodakoh itu artinya berarti bisa menebus apa yang kemudian telah dia lakukan. Berarti kan memberi makan keluarganya itu bisa menebus kesalahan dia, dosa dia karena meninggalkan meninggalkan puasa, bukan meninggalkan puasa, membatalkan puasa, membatalkan kewajibannya. Rawahul sab'ah walaf li muslimin. Berarti semua imam hadis itu juga meriwayatkan hal yang sama, Baiklah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini betul-betul memberikan untuk kita, dan kita akhiri bersama-sama dengan baca Ummul Quran pada Rasulullah, pada guru-guru kita, pada para kiai, para ulama kita, para pemimpin kita, dan kedua orang tua kita, suami kita, anak-anak kita, semuanya. Mudah-mudahan semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما